Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Rahmatunisa dari kelas tingkat 1 dan berasal dari Prodi D4 Keperawatan dan Profesionals. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alur penggunaan laboratorium di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Berikut adalah tata caranya. Baik, alur penggunaan laboratorium dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, penggunaan laboratorium terstruktur, dan kedua, penggunaan laboratorium tidak terstruktur. Untuk yang terstruktur itu apa? Artinya itu adalah sudah terjadwal di awal semester dan sesuai dengan kalender akademik pembelajaran. Untuk yang tidak terstruktur artinya itu di luar dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana sih langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, mahasiswa harus melakukan konfirmasi penggunaan ruang laboratorium kepada PLP atau pengelola laboratorium pendidikan jurusan keperawatan dalam maksimal H-1 waktu efektif kerja. Proses penggunaan laboratorium tidak dapat dilanjutkan apabila ada hari yang sama saat penggunaan ruangan. Tahap yang kedua, setelah itu kita dapat melihat peta pada papan informasi untuk penggunaan ruangan yang tersedia. Untuk penggunaan laboratorium terstruktur tidak perlu untuk peminjaman ruang terlebih dahulu. Sedangkan untuk penggunaan laboratorium tidak terstruktur, kita harus melakukan peminjaman ruangan kepada PLP maksimal H-1 dalam waktu efektif kerja. Proses peminjaman ruangan didiskusikan kepada PLP terkait kebutuhan ruangan yang akan digunakan. Setelah disetujui dengan PLP, maka mahasiswa segera mengisi buku peminjaman ruangan dan tabel penggunaan laboratorium tidak terstruktur pada papan informasi. Yang ketiga, peminjaman alat dan permintaan bahan praktik laboratorium dilakukan H-1 dalam waktu kerja. Berikut ada caranya. Yang pertama, mahasiswa harus mengisi formulir peminjaman alat dan permintaan bahan di laboratorium yang telah disediakan. Kedua, setelah mengisi formulir dan disetujui oleh PLP, mahasiswa dan PLP mengambil alat dan bahan yang akan digunakan selama masa praktik. Ketiga, selama masa praktik, mahasiswa menyertakan kartu laboratorium yang akan dikembalikan saat proses pengembalian alat. Formulir dan kartu akan disimpan dalam bak yang telah disediakan. Untuk proses pengembalian barang, pastikan semua alat dalam keadaan baik dan bersih. Setelah itu, PLP dan pengguna alat terkait akan memeriksa kelengkapan dan fungsi alat tersebut. Setelah dinyatakan baik dan bersih, PLP dan mahasiswa itu akan meletakkan alat kepada tempat yang telah disediakan dan diakhiri dengan tanda tangan formulir pengembalian barang dan pengambilan kartu laboratorium terkait. Yang keempat, peminjaman loker penyimpanan untuk meletakkan barang-barang yang tidak digunakan selama masa praktik dengan cara sebagai berikut. Pertama, mahasiswa harus mengisi formulir online peminjaman loker melalui QR Code yang ada dalam setiap loker. Yang kedua, setelah mengisi formulir, PLP akan memberikan kunci loker dan mahasiswa juga akan memberikan kartu jaminan bisa berupa KTM, kartu tanda mahasiswa, dan juga KTP atau kartu tanda penduduk. Yang ketiga, setelah itu mahasiswa melakukan registrasi loker dan pengecekan kelengkapan loker tersebut. Di dalam loker tersebut akan ada sendal laboratorium dan nomor loker yang akan digunakan. Yang keempat, PLP akan mengecek ketepatan registrasi loker. Yang kelima, setelah itu semua masa praktik setelah selesai, mahasiswa harus mengembalikan sendal laboratorium dan nomor loker yang untuk ditukarkan dengan kartu jaminan. Yang terakhir, PLP akan mengecek kelengkapan loker. Selesai deh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maafkan saya apabila ada salah kata atau perbuatan sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.